Halo Sobat Petualang, ketemu lagi sama Manis. Sekarang Manis lagi di Museum Keris Bojobono. Sebelum kita masuk dan kepoin museumnya, kita tanya-tanya dulu yuk ke masyarakat, apa itu keris? Let's go! Keris itu senjata tradisional dari suku Jawa. Pusaka Jawa, Mbak. Keris itu senjata tradisional. Benda kuno itu, Mbak. Ya, kalau menurut saya keris itu salah satu senjata andalan orang-orang Jawa zaman dahulu. Dienten sing pusaka, dienten sing boten. Keris itu ya senjata zaman dahulu ya, termasuk sebagian dari adat dari Jawa ya. Keris itu suatu benda yang termasuk napa nggih niku kan barang gaib. Tradisi Jawa itu untuk joget, untuk tamu hajatan, untuk dalang dan segalanya untuk tradisi Jawa. Nah, Sobat Petualang, setelah mendengar beberapa pendapat masyarakat tentang keris tadi, Manis mau ngajakin kalian berwisata ke Museum Keris Bojobono. Museum ini didirikan oleh seorang empu yang juga merupakan dosen keris di Institut Seni Indonesia, Surakarta. Museum ini telah memiliki banyak koleksi keris dari seluruh Indonesia. Oh iya, selain keris, museum ini juga mengoleksi fosil dan lukisan wayang loh. Tempat ini sangat cocok untuk wisata edukasi tentang keris. Tiket masuknya juga gratis loh sobat. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Nah Sobat Petualang, kenalin ini ya Pak Basuki, pendiri Museum Keris Bojobono. Terima kasih. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih ya atas kedatangannya. Sama Pak. Kalau bisa tahu, saya setelah keliling di sini banyak juga ya jenis-jenis keris di sini. Kalau bisa tahu asalnya dari mana? Ya, alhamdulillah di sini memiliki banyak sekali koleksi keris dan senjata tradisional Tangguh Sepuh ya. Itu dari Aceh sampai Papua ada. Oh ya. Dan khususnya adalah keris dan senjata tradisional yang kami koleksi itu mewakili dari berbagai daerahnya masing-masing. Sini ada dari Aceh, kemudian dari Minangkabau, dari Palembang, Sunda, Bali, Jawa dan lain sebagainya. Banyak juga ya Pak asalnya. Ya, cukup lumayan. Kalau boleh tahu di sini tuh selain ngoleksi keris mungkin Ya. ada yang lain? Cukup banyak selain keris itu senjata tradisional ya. Jadi seperti pedang, tombak, badik, tumbak lade dan lain sebagainya. Termasuk kujang atau kudi, kita juga memiliki banyak koleksi juga. Nanti bisa dilihat ya. Iya. Iya. Kalau di sini keris yang paling bersejarah mungkin ada? Di sini banyak sekali keris-keris yang memang memiliki konsep dasar bersejarah, Mbak. Jadi dalam mengkoleksi keris dan senjata tradisional sebagai satu kriteria utama yang kami terima adalah tentunya harus memiliki data-data historik yang jelas karena menjadi bagian dari edukasi. Kedua, memiliki tingkat orisinalitas yang juga masih bagus. Kemudian secara estetika bagus ya. Kemudian juga tentunya adalah melengkapi berbagai varian yang tentunya menjadi bagian dari edukasi yang akan kita bangun. Oleh karena itu, agar Mbak dan teman-teman nanti juga pemirsa bisa lebih detail melihatnya, kami akan tunjukkan beberapa masterpiece yang menjadi koleksi kami, baik karya kami sendiri ataupun keris-keris Tangguh Sepuh dan senjata tradisional lainnya. Kalau di sini masterpiece yang paling terkenal di sini mungkin ada ya? Ada beberapa Mbak, yang paling dikenal salah satunya adalah keris Kanjeng Kyai Anggrek. Mari kami tunjukkan. Baik, Kinogo Minoya ini ya, kami tunjukkan sebagai salah satu keris masterpiece dari karya cipta kami, di mana
penentuan masterpiece itu tidak semata-mata dari kami ya, dari Brojobono, tapi juga pandangan masyarakat yang juga mendudukkan, karena konsep dasar dari penciptaan keris ini yang begitu kuat kemudian didudukkan sebagai keris masterpiece. Bahan dasar pasir besinya dari Merapi, kemudian hulu atau tangkai kerisnya itu adalah berbentuk saya atau randel, itu bergaya Bali dari bahan dasar tanduk rusa Alaska. Kemudian di situ ada emas dan perak yang itu kami ambil dari daerah Sekotong di Lombok, kemudian dengan batu merah Afrika dan Amerika. Nah di situ sebetulnya menggambarkan satu konsep agar kita itu memiliki wawasan yang luas. Juga di sisi yang lain, keberadaan Merapi yang erupsi pada waktu itu mengajarkan pada kita untuk senantiasa menjaga alam semesta. Di balik terjadinya suatu erupsi dan bencana itu tentunya juga akan memberikan dampak positif terhadap alam lingkungan kita menjadi subur. Sehingga ketika kesadaran masyarakat terhadap alam lingkungan itu untuk kita jaga, kita lestarikan dengan baik, sehingga kita sebagai makhluk Tuhan yang tinggal di dunia ini bisa selaras, seimbang untuk tinggal dalam lingkungan yang sehat dan baik gitu. Ya, sami-sami. Nah, sobat petualang penasaran dengan proses pembuatan keris? Yuk kita kepoin. Ya.
keris log 5 ya. Jadi keris itu selalu ganjil. Jadi cara menghitungnya apabila bagian yang menonjol, yang kalau yang cekung ya cekung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Padepokan Keris Brojobono dilatar belakangi dari visi dan misi hidup saya, bahwa saya lahir dari keluarga Jawa yang begitu akrab dengan konsep-konsep budaya Jawa, dan pada akhirnya budaya keris menjadi pilihan saya untuk berkiprah. Brojo artinya adalah sari-sari dari logam, Bu artinya ibu, Wono artinya ada atau ono. Artinya bahwa Brojobono itu adalah sari-sari logam yang kita harus sadar atas inspirasi masa lalu, atas kebesaran karya-karya leluhur kita, dan di dalam karya cipta itu esensinya harus ono, harus ada, bahwa kita tidak hanya terjebak di dalam media wacana, tetapi juga dalam laksana atau sesuatu yang nyata dan real. Keris sebetulnya tidak semata-mata sebagai senjata, justru akar dari sebuah keris adalah nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu, fungsi utama keris adalah menjadi bagian atas kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, esensi dasar memiliki keris dalam konteks budaya adalah bagaimana mematrikan nilai-nilai kesempurnaan hidup agar kita selaras dalam kehidupan kita pada sesama manusia, kepada alam lingkungan kita, kepada diri pribadi kita, dan tentunya adalah semakin membangun kesadaran agar kita menjadi makhluk Tuhan yang baik. Keris adalah memberikan satu kesadaran manusia untuk hidup senantiasa, hidup secara sempurna dalam keatasannya sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, mengukur keris yang sempurna adalah keris yang tentunya satu, matang tempaan, dibuat oleh empu yang mumpuni, dibuat pada saat yang tepat, dan dimiliki oleh orang yang sesuai. Oleh karena itu, untuk melihat satu kesempurnaan keris dalam perspektif karya cipta budaya, itu tidak semata-mata sebagai objek saja, tetapi keberadaan keris itu sebagai objek dan subjek antara suatu benda dan pemiliknya untuk dapat membangun atas visi misi dalam kehidupannya. Secara visual, keris yang sempurna adalah keris yang memiliki greget, guoyo, dan wangun. Yang disebut greget adalah kesan ekspresi yang tertangkap secara panca indera, kemudian mempengaruhi perilaku baik si pemilik ataupun orang yang melihat keris tersebut. Kemudian guoyo adalah kesan magi yang dapat tertangkap secara visual, di mana itu akan mempengaruhi psikologi atas pemilik ataupun juga orang yang melihatnya. Sedangkan yang disebut dengan istilah wangun adalah satu aspek estetika yang menyangkut pada persoalan jarak, proporsi, kematangan tempa, motif pamor, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, pada esensinya, kesempurnaan sebuah keris juga menyangkut pada kedalaman koridor makna nilai yang ada di dalamnya ketika dimiliki seseorang dan hadir dalam satu konteks masyarakat tertentu, dan tentunya juga digarap dengan satu pencapaian tingkat teknologi dan kesadaran yang mendalam atas penguasaan estetika. Jadi keris adalah mencerminkan tentang identity personality juga. Oleh karena itu, keris harus mampu merekam dengan baik bagaimana visi misi dari satu kehidupan seseorang yang sedang dibuatkan keris itu. Oleh karena itu, tentang bagaimana karakternya, bagaimana psikologinya, bagaimana visi misi hidupnya terekam dalam simbol-simbol sebuah keris. Yang kedua, keris juga mencerminkan tentang identiti, tentang karakter atas visualisasi pemiliknya. Oleh karena itu, bagaimana perawakan badannya, bagaimana tentang tampilannya, bagaimana tinggi, rendah, besar, kecil, dan gemuk kurusnya seseorang juga tercermin dari keris tersebut. Oleh karena itu ada ungkapan keris bagus untuk orang yang tampan, keris lantik untuk orang yang cerdas, keris birowo untuk orang yang tinggi besar, keris bambangan adalah untuk ukuran orang yang sedang, keris ageng untuk ukuran keris yang dipakai oleh orang-orang yang berperawakan gemuk dan lain sebagainya. Bahkan ada satu ungkapan misalnya keris seking adalah keris yang digunakan untuk orang-orang yang mini atau untuk orang-orang yang memang masih
kecil. Nah, oleh karena itu, sebagai satu ungkapan identitas personal, keris sangat syarat mewakili dari visi misi, anatomi, strata sosial, dan lain sebagainya terkait dengan pemiliknya. Jadi, empu artinya adalah orang yang dimuliakan. Dimuliakan dalam konteks apa? Ada 3 hal yang paling mendasar. Pertama adalah pada puncak-puncak kreativiti dan kemampuannya di dalam karya cipta sesuai dengan bidangnya. Apakah bidang keris, karawitan, pedalangan, dan sebagainya, disebut sebagai seorang empu. Yang kedua adalah pemahaman tentang aspek kehidupannya. Oleh karena itu, seorang empu dianggap memiliki tingkat kemenepan atas nilai-nilai spiritualnya. Oleh karena itu, menjadi panutan oleh masyarakat sekelilingnya. Dan yang ketiga adalah bahwa empu itu adalah pengakuan oleh publik atas profesi dan hal-hal yang menjadi karya ciptanya itu diakui secara mendalam oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, kunci penting menjadi seorang empu keris yang pertama adalah bahwa di dalam dasar Dharma Kepandaian yang sudah dibuat, naskah tersebut dibuat pada era Kediri, menjadi panutan para empu pembuat keris adalah dia harus mumpuni di dalam ilmu spiritual. Harapannya, dengan kedalaman ilmu spiritual, koridor makna nilai dalam keris itu dapat dipatrikan secara mendalam kepada calon pemilik atau pemakai kerisnya. Yang kedua adalah harus menguasai ilmu psikologi, bahwa keris merupakan satu cerminan atas nilai-nilai karakter, kemudian visi, misi, dan psikologi dari pemiliknya. Oleh karena itu harus mampu terekam dengan karya ciptanya. Yang berikutnya adalah ahli anatomi. Bagaimanapun juga, keris adalah satu aspek yang secara ergonomis harus nyaman dikenakan sebagai kelengkapan berbusana, dan apabila dalam posisi yang sangat terpojok dapat digunakan sebagai benda untuk membela diri. Keris bisa berdiri itu secara esensial itu sangat teknis, bahwa keris itu memiliki tingkat keseimbangan. Oleh karena itu semua keris itu condong. Kenapa? Karena kecondongan sebuah keris itu untuk memberi keseimbangan pada sisi depan dan sisi belakang. Tentunya ada nilai-nilai makna simbolik yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pada dasarnya semua keris itu bisa berdiri. Terutama yang paling mendasar adalah ketika keris disebut sebagai keris, itu ada bilah, ada hulu, ada warangka. Ketika itu pasangan aslinya, dia dipasangkan pasti bisa berdiri. Tapi di sisi yang lain, bilahnya saja, dia juga bisa didudukkan sebagai benda yang bisa berdiri. Tapi esensinya adalah teknis. Bagaimana ujian kesabaran kita mencari titik temu bahwa keris itu adalah satu benda yang seimbang. Bagaimana membersihkan keris yang sesuai dengan budaya keris? Pertama, membersihkan keris itu ada 2 pemahaman, yaitu tentang kedalamannya dan secara fisiknya. Secara kedalamannya, lakukan setiap hari weton kita. Bahwa setiap weton kita itu harus membersihkan apa yang kita anggap kurang dalam diri kita, yang temperamental agar menjadi sabar, yang kemudian membuat kesalahan untuk bisa minta maaf, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana membersihkan keris sama dengan membersihkan hati dan pikiran kita dari hal-hal yang bersifat kotor atau buruk. Kemudian bagaimana membersihkan visualisasi dari keris? Lakukan juga pada setiap weton itu. Bersihkan dengan minyak keris, kemudian mungkin patinanya dilap dengan kain yang halus, dan lain sebagainya. Dengan sendirinya, keris akan terawat dengan baik. Apabila ada patina-patina yang ada di dalamnya, apabila patina keris itu kurang dari 1 tahun, masih disebut dengan istilah karat kambang. Itu cukup saudara-saudari elap dengan kain, atau diminyakin dulu, ya, ditunggu beberapa saat, kemudian dilap dengan kain bersih, atau dikuaskan, itu sudah akan luruh atau terlepas dari bilah keris tersebut. Nah, oleh karena itu, tip paling mudah untuk membersihkan atau merawat keris adalah sering-seringlah dicabut, setidaknya sekali dalam rentang waktu hari kelahiran kita. Untuk memiliki sebuah keris yang baik, paling sederhana adalah pilihlah yang sesuai dengan anatomi Anda. Karena keris terlalu kecil, itu akan menganggap kita itu dianggap memalukan. Sebaliknya, keris yang terlalu besar disebut dengan istilah bagongi, sehingga juga tidak pantas. Nah, oleh karena itu cara mengukurnya bagaimana? Pakailah telapak tangan Anda, apabila itu terukur dengan sangat pas, maka dia akan sesuai ketika saudara kenakan. Yang kedua adalah lihatlah dan juga pahamilah secara mendasar tentang profesi.
Di dalam keris itu sudah sangat jelas bagaimana tertera atas profesi dan strata sosial masyarakat penggunanya. Kalau di dalam dunia militer, saudara-saudari bisa memilih misalnya keris Pasopati, Suropati, dan lain sebagainya yang menggambarkan tentang kesatria. Apabila saudara-saudara sekalian adalah seorang saudagar, bisa memilih misalnya ada keris Jalak-Sangu Tumpeng dan lain sebagainya. Apabila seorang penegak hukum, bisa juga misalnya Balekang. Dapur Balekang adalah keris yang khusus dibuat untuk penegak hukum. Apabila seseorang yang memang secara intelektualitas mendalami aspek keilmuan, bisa menggunakan keris Dapur Sumpono dan lain sebagainya. Tips merawat keris itu ada dua. Pertama adalah merawat fisiknya keris, dan yang kedua adalah merawat koridor makna nilai pada keris. Merawat koridor makna nilai dalam keris, sering-seringlah keris itu dibuka. Sering-seringlah dipahami bahwa keris yang Anda miliki itu menanamkan makna nilai dan simbol-simbol yang ada di dalamnya. Anda untuk menjadi seorang yang kesatria, spiritualis, terbuka, jujur, sabar, dan sebagainya. Semua terkristal dari keris. Oleh karena itu, sering-seringlah untuk dilihat. Nah, secara aspek fisik, bagaimana merawat keris? Tentunya adalah sering-sering dibuka juga. Nah, semakin sering kita bersinggungan dengan keris akan semakin terawat secara fisik dengan baik. Tetapi secara aturan, anjuran, ataupun angger-angger atau tatanan yang sudah baku, keris seringkali harus kita minyakin, paling tidak adalah 35 hari sekali, atau kalau memang itu mengganggu waktunya, bisa 1 tahun sekali. Nah, di dalam rentang waktu 1 tahun sekali, apabila ada patina atau korosi yang sangat mengganggu, itu bisa dilakukan dengan proses membersihkan, yaitu dengan cara dibersihkan dengan air jeruk, kemudian dilapis dengan larutan yang dikenal dengan istilah asam arsenik atau warangan. Nah, oleh karena itu dalam proses perawatan ini, dalam jangka waktu yang panjang untuk mewarangi, bisa diserahkan kepada ahli warangan, mereka yang sudah banyak sekali memiliki keahlian di bidang itu. Tetapi apabila memang dapat dipelihara secara rutin, hampir 1 bulan sekali, 35 hari sekali, atau setidaknya adalah 6 bulan sekali, itu keris senantiasa secara fisik akan sangat terawat. Bahkan seringkali keris itu bisa 5-10 tahun sekali baru diwarangi atau dibersihkan. Gimana? Seru kan jalan-jalan ke Museum Brojobono? Nah, kalau Sobat Petualang mau datang ke karangannya, jangan lupa mampir ke sini juga ya. Dijamin kalian gak bakal nyesel dan kalian bisa belajar banyak hal tentang dunia perkerisan. Ayo berpetualang ke wisata Indonesia. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya Petualangan Si Manis. Ojo lali lo, dadah!